Bab 981. Huaci, aku menyeretmu ke dalam masalah ini karena diriku sendiri. Kau telah meninggalkan kekaisaran matahari terik dan datang ke Gunung Liangyi. Ayo, aku akan meminum ini sebagai hukuman. Lu Ming mengangkat cangkir anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Huaci tertawa keras dan mengatakan bahwa Lu Ming tidak perlu berkata seperti itu. Menurutnya, kekaisaran matahari terik hanyalah tempat kecil, dan seseorang tidak akan mampu mencapai hal besar di sana. Energi spiritual langit dan bumi di Gunung Liangyi lebih dari 100 kali lebih kuat dibandingkan kekaisaran matahari terik. Selain itu, para elit dari kekaisaran matahari terik hampir semuanya berkumpul di tempat ini. Ketika kultivasi seseorang meningkat di masa depan, memiliki banyak kekaisaran seperti matahari terik bukanlah hal yang mustahil. Di dunia Dao bela diri, segala sesuatu selain kekuatan hanyalah ilusi. Hanya kultivasi dan kekuatan yang benar-benar nyata. Dahulu Huaci terlalu sibuk dengan urusan pemerintahan sehingga mengabaikan kultivasinya. Mulai saat ini ia bertekad untuk bekerja keras dalam jalur kultivasi. Huaci mengangkat cangkir anggurnya lalu meminumnya hingga habis. Meskipun kekaisaran matahari terik telah ditaklukkan oleh leluhur keluarga Hua, setelah meninggalkan wilayah itu cakrawala pandangannya menjadi jauh lebih luas. Ia kini memahami dengan jelas bahwa kekaisaran matahari terik hanyalah sebidang wilayah kecil. Tanpa kekuatan, seorang prajurit tingkat samudra spiritual dari wilayah Tandus Timur saja sudah mampu dengan mudah menghancurkan kekaisaran tersebut. Ia semakin menyadari bahwa kekuatan adalah segalanya. Lu Ming kemudian mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Huaci serta Pangxi. Di dalam cincin tersebut terdapat berbagai ramuan spiritual, teknik kultivasi, kitab rahasia seni bela diri, serta berbagai bahan untuk menempa senjata spiritual. Bagi Lu Ming benda-benda itu tidak terlalu berguna lagi, namun bagi Huaci dan Pangxi, semuanya masih sangat berharga. Kali ini mereka tidak menolak dan langsung menerimanya. Mereka mengetahui dengan jelas bahwa tingkat kekuatan Lu Ming saat ini sudah jauh melampaui mereka. Banyak benda yang tidak lagi berguna bagi Lu Ming justru merupakan harta penting bagi mereka. Selain itu, hubungan di antara mereka tidak membutuhkan kepura-puraan. Sebelumnya Lu Ming juga telah meninggalkan sebagian rampasan perang yang ia peroleh dari para musuh di sekte pedang mistik, serta keluarga Lu. Semua barang itu memang sudah tidak berarti baginya. Huaci kemudian mengajak mereka untuk berhenti membicarakan hal lain dan fokus menikmati minuman. Ia dan Pangxi mengangkat cangkir mereka dan ketiganya saling bersulang lalu meminum anggur tersebut sekaligus. Setelah beberapa saat, Huaci tertawa dan memberitahu Lu Ming bahwa Pangxi ternyata sudah menikah dan tidak lama lagi akan menjadi seorang ayah. Lu Ming terkejut mendengarnya. Matanya berbinar dan ia memuji Pangxi dengan senyum lebar. Ia merasa sangat menyesal karena tidak mengetahui kabar itu lebih awal. Jika ia tahu, tentu ia akan datang untuk memberi selamat secara langsung. Pangxi menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung namun bahagia. Ia menjelaskan bahwa pernikahan itu terjadi setahun yang lalu dan anaknya akan lahir sekitar setengah tahun lagi. Saat mengatakan hal tersebut, wajahnya sedikit memerah. Huaci terus menertawakannya karena wajah Pangxi menjadi merah. Pangxi kemudian membalas dengan mengungkapkan bahwa Huaci sendiri memiliki 9 selir dan sudah mempunyai 5 orang anak. Lu Ming benar-benar terkejut mendengar hal itu. Ia menatap Huaci dengan penuh kekaguman sambil bercanda bahwa temannya itu benar-benar hebat. Ia bahkan mengatakan akan menghukum Huaci dengan beberapa cangkir anggur sebagai bentuk hukuman. Huaci hanya bisa menghela napas pahit. Ia mengatakan bahwa semua itu terjadi karena para menteri kerajaan terus mendesaknya untuk segera memiliki banyak penerus, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain. Melihat ekspresi pahit Huaci, Lu Ming dan Pangxi tertawa keras. Pangxi kemudian menoleh kepada Lu Ming dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah jauh lebih dulu dalam urusan keluarga, sehingga Lu Ming juga harus bekerja keras. Mendengar itu, Lu Ming sedikit tertegun. Ia mengangkat cangkir anggurnya dan meneguknya perlahan. Beberapa sosok muncul di dalam pikirannya. Qiu Yue yang telah dibawa pergi oleh seorang ahli dari lautan luar, dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Mulan, yang juga tidak pernah ia temui lagi sejak meninggalkan wilayah Tianchuan. Kemudian perlahan sosok lain muncul di dalam benaknya, yaitu Xie Nianqing. Sudah 1,5 tahun sejak Xie Nianqing dibawa kembali ke dinasti suci kuno. Ia tidak tahu bagaimana keadaan gadis itu sekarang. Pikiran Lu Ming pun melayang jauh. Huaci kemudian mengatakan bahwa Pangxi tidak perlu mengkhawatirkan Lu Ming. Menurutnya, seorang pahlawan seperti Lu Ming tentu tidak akan kekurangan wanita cantik di sekelilingnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa Luming pernah ditemani beberapa wanita luar biasa cantik. Pangxi segera mengangguk setuju dan kembali mengajak mereka minum. Luming menenangkan pikirannya lalu kembali bersulang bersama kedua sahabatnya. Ketika bersama Huachi dan Pangxi, Luming merasa sangat santai dan terbuka. Mereka telah saling mengenal sejak masa muda. Mereka pernah melewati perang di Kekaisaran Matahari Terik serta menghadapi situasi hidup dan mati bersama. Persahabatan mereka begitu murni tanpa kepentingan apapun. Meskipun perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka mungkin akan semakin besar seiring berjalannya waktu, ketika mereka duduk bersama sambil memegang cangkir anggur, tidak ada jarak di antara mereka. Yang ada hanyalah persahabatan yang tulus. Mereka terus minum sambil membicarakan pengalaman kultivasi mereka di sekte pedang mistik, lalu berbagi kisah tentang perjalanan masing-masing setelah itu. Percakapan mereka berlangsung selama beberapa jam. Hati Luming terasa hangat. Jalan kultivasi adalah jalan yang sangat sepi. Kadang-kadang seseorang tetap membutuhkan teman di sepanjang perjalanan itu. Setelah beberapa putaran minuman, mereka pun akhirnya berpisah. Luming tidak kembali ke kediaman Puncak Awan. Ia justru menuju kediaman Yan Kuangtu. Ketika tiba di sana, Yan Kuangtu sedang berdiskusi dengan Guru Agung Sembilan Matahari. Guru Agung Sembilan Matahari menanyakan apakah Luming memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengan mereka. Luming kemudian mengeluarkan sebuah token dari cincin penyimpanannya. Token itu adalah token esensi campuran yang ia peroleh setelah memenangkan peringkat pertama dalam pertempuran takdir. Ia menanyakan kepada Yan Kuangtu dan Guru Agung Sembilan Matahari mengenai kegunaan token tersebut. Ketika melihat token itu, alis Guru Agung Sembilan Matahari sedikit terangkat dan wajahnya menunjukkan keseriusan. Sementara itu, Yan Kuangtu justru tampak bingung. Guru Agung Sembilan Matahari mengatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui terlalu banyak tentangnya. Namun menurut catatan yang pernah ia baca, dalam pertempuran takdir hanya mereka yang mencapai standar tertentu yang bisa memperoleh token esensi campuran. Di masa lalu pernah ada seseorang di benua timur yang juga mendapatkan token serupa. Luming terkejut dan bertanya apakah Guru Agung Sembilan Matahari serta Yan Kuangtu sendiri tidak pernah mendapatkannya ketika mereka masih muda. Guru Agung Sembilan Matahari menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa bahkan banyak kaisar besar pun tidak pernah mendapatkan token seperti itu ketika mereka muda. Menurut catatan dari buku kuno yang pernah ia baca, hanya segelintir jenius luar biasa yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Konon, mendapatkan token tersebut dapat menjadi peluang besar, namun juga bisa menjadi krisis yang sangat besar. Ia kemudian bertanya kepada Luming, apakah ada pesan atau informasi tertentu yang ia dengar ketika memperoleh token esensi campuran itu. Luming menjelaskan bahwa ketika ia mendapatkannya, sebuah kalimat muncul di dalam benaknya yang menyatakan bahwa ia telah berhasil melewati ujian awal. Selain itu, tidak ada informasi lain. Mendengar hal itu, mata Guru Agung Sembilan Matahari memancarkan cahaya tajam. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan dugaan yang pernah ia dengar. Ia kemudian bertanya kepada Luming, apakah selama pertempuran takdir ia merasakan adanya keberadaan yang sangat luar biasa di balik seluruh peristiwa itu, seolah-olah ada kekuatan tak terbayangkan yang mengendalikan semuanya. Luming mengangguk dan mengakui bahwa ia memang merasakan hal yang sama. Yan Kuangtu juga mengaku memiliki perasaan serupa, lalu bertanya kepada gurunya apakah ia mengetahui apa sebenarnya kekuatan balik semua itu. Bab 982. Guru Agung Sembilan Matahari menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak mengetahui banyak hal mengenai rahasia balik semua itu. Bahkan para kaisar pun tidak memahami sepenuhnya, apalagi dirinya. Menurut perkiraannya, mungkin hanya mereka yang memiliki token kekacauan purba yang mengetahui sedikit tentang rahasia tersebut. Ia kemudian menyebutkan bahwa apa yang diketahuinya berasal dari sebuah kitab kuno yang pernah ia baca. Kitab itu ditulis oleh seorang kaisar kuno ratusan ribu tahun yang lalu. Pada masa mudanya, kaisar tersebut juga pernah memperoleh token esensi campuran. Dalam catatan kitab itu disebutkan bahwa pertempuran takdir tampaknya merupakan semacam seleksi terhadap para jenius. Namun apa yang terjadi di dalam pertempuran itu hanyalah tahap awal. Jika seseorang memenuhi standar tertentu dan memperoleh token esensi campuran, maka ia akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian berikutnya. Namun ujian tersebut sangat berbahaya. Menurut catatan sang kaisar kuno, ia pernah menyaksikan banyak jenius yang bahkan lebih berbakat darinya gugur dalam proses tersebut. Ia sendiri mampu bertahan hidup hanya karena keberuntungan semata dan akhirnya memperoleh beberapa kesempatan besar dari pengalaman itu.
Setelah mengatakan hal itu, Guru Agung Sembilan Matahari terdiam. Lu Ming dan Yan Kuangtu merasa sangat terkejut. Seorang kaisar dari ratusan ribu tahun yang lalu telah mencatat keberadaan pertempuran takdir. Hal ini berarti peristiwa itu telah berlangsung sejak waktu yang sangat lama. Padahal seorang kaisar pun hanya mampu hidup paling lama sekitar 10 hingga 20 ribu tahun. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan atau keberadaan seperti apa yang telah mengatur seleksi para jenius selama waktu yang begitu panjang. Selain itu, kaisar kuno tersebut bahkan mengatakan bahwa ia pernah melihat banyak jenius yang lebih berbakat darinya mati dalam ujian tersebut. Setiap orang yang mampu mencapai tingkat kaisar adalah sosok dengan bakat yang luar biasa. Tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Namun bahkan seorang kaisar pun hanya memiliki kemungkinan untuk mencapai alam kaisar, bukan jaminan mutlak. Baik Guru Agung Sembilan Matahari maupun Yan Kuangtu adalah sosok jenius yang sangat luar biasa. Tetapi bahkan mereka sendiri tidak berani memastikan bahwa suatu hari mereka pasti mampu menembus alam kaisar. Namun dalam catatan itu disebutkan bahwa banyak sekali jenius yang bahkan lebih hebat dari seorang kaisar kuno telah gugur. Hal itu membuat mereka semakin menyadari betapa mengerikannya ujian yang tersembunyi di balik token esensi campuran. Yan Kuangtu kemudian menanyakan apakah dalam catatan tersebut sang kaisar kuno pernah menyebutkan keberadaan seperti apa yang sebenarnya mengendalikan semua itu. Guru Agung Sembilan Matahari menggelengkan kepala. Menurutnya tidak ada catatan tambahan mengenai hal tersebut. Sang kaisar kuno sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui rahasia yang lebih dalam. Mendengar hal itu, Lu Ming dan Yan Kuangtu semakin terkejut. Segala sesuatu yang tersembunyi di balik pertempuran takdir benar-benar berada jauh di luar imajinasi mereka. Guru Agung Sembilan Matahari kemudian menasihati Lu Ming agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut untuk saat ini. Fakta bahwa ia mampu memperoleh token kekacauan purba menunjukkan bahwa ia telah diakui oleh kekuatan misterius tersebut. Mungkin di masa depan ia akan memperoleh kesempatan yang jauh lebih besar. Untuk saat ini, yang terbaik adalah menyimpan token itu dengan baik. Lu Ming mengangguk setuju. Pada saat itu sebuah suara terdengar dari luar halaman, menanyakan apakah Yan Kuangtu berada di dalam. Yan Kuangtu segera membuka gerbang halaman dan mempersilakan orang itu masuk. Seorang pria parubaya melangkah masuk. Ia adalah seorang tetua dari sekte jimat. Pria itu segera memberi hormat kepada Lu Ming, Guru Agung Sembilan Matahari, serta Yan Kuangtu. Ia menyampaikan bahwa ia datang atas perintah dua pemimpin sekte dan para tetua agung untuk mengundang mereka menuju aula pertemuan guna membahas suatu hal penting. Mendengar itu, mereka segera berangkat menuju aula pertemuan. Setelah mereka tiba, tetua tersebut langsung meninggalkan ruangan karena ia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam diskusi. Begitu Lu Ming dan yang lain masuk, Bai Shijin segera menyampaikan sebuah kabar penting. Pasukan besar dari Istana Ilahi Surga Empyrean telah datang untuk menyerang, dan Kaisar Bela Diri Di Yi akan memimpin pasukan tersebut secara pribadi. Mendengar kabar itu, mata Guru Agung Sembilan Matahari memancarkan cahaya tajam. Ia mengatakan bahwa Di Yi akhirnya tidak mampu menahan diri dan memutuskan untuk bertindak. Lu Ming kemudian menanyakan rencana mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Bai Shijin menjelaskan bahwa mereka telah membahasnya sebelumnya. Gunung Liangyi merupakan formasi alami yang sangat kuat. Dengan tambahan kekuatan dari para leluhur sekte jimat, pertahanannya hampir tidak dapat ditembus. Bahkan Di Yi sendiri kemungkinan besar tidak akan mampu menghancurkannya. Oleh karena itu mereka telah memutuskan untuk meninggalkan seluruh wilayah sekte jimat untuk sementara waktu. Semua murid serta para ahli akan ditarik mundur menuju Gunung Yinyang di wilayah Gunung Liangyi. Dengan memanfaatkan formasi besar di sana, mereka akan bertahan melawan serangan Istana Ilahi Surga Empyrean. Mendengar keputusan tersebut, Lu Ming hanya bisa menghela napas dalam hati. Dengan kekuatan sekte jimat saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan Istana Ilahi Surga Empyrean secara langsung. Bahkan tanpa kehadiran Di Yi sekalipun, kekuatan pasukan di bawahnya sudah cukup untuk menekan mereka. Apalagi jika seorang kaisar bela diri seperti Di Yi ikut turun tangan. Satu-satunya cara terbaik saat ini adalah bertahan dengan memanfaatkan formasi Gunung Liangyi, sambil perlahan mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balasan di masa depan. Setelah rencana tersebut dibahas secara rinci, berbagai perintah segera dikirimkan ke seluruh wilayah sekte jimat agar para ahli dan murid segera mundur menuju Gunung Yinyang. Di tengah pembahasan itu, Lu Ming tiba-tiba mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang mungkin dapat membantu Guru Agung Sembilan Matahari. Semua orang langsung memandang ke arahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Lu Ming kemudian melambaikan tangannya,
dan sebuah benda seperti batu giok muncul di tengah aula. Melihat benda itu, Bai Shijin, Du Songjue, dan yang lainnya hampir tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Benda tersebut ternyata adalah esensi giok langit dan bumi yang sangat legendaris. Lu Ming menjelaskan bahwa ia memperoleh benda itu selama pertempuran takdir. Ia kemudian menanyakan kepada Guru Agung Sembilan Matahari, apakah benda itu dapat membantu membentuk kembali tubuh fisiknya. Pada saat itu mata Guru Agung Sembilan Matahari bersinar seperti dua matahari yang menyala terang. Ia mengatakan bahwa jiwanya saat ini sudah sangat padat. Jika ia menambahkan beberapa bahan lainnya serta esensi giok langit dan bumi tersebut, ia akan mampu memadatkan tubuh fisiknya kembali dan pulih ke puncak kekuatannya. Suaranya bahkan sedikit bergetar karena kegembiraan. Yan Kuangtu langsung tertawa dengan penuh semangat ketika mendengar kabar itu. Bai Shijin dan para tetua lainnya juga sangat gembira. Guru Agung Sembilan Matahari dikenal sebagai makhluk tertinggi nomor 1 di wilayah Gurun Timur. Jika ia berhasil membentuk kembali tubuhnya, maka kekuatan sekte jimat akan meningkat secara drastis. Mereka akan kembali memiliki seorang makhluk tertinggi yang sangat kuat. Terlebih lagi, jika hal itu berhasil dilakukan sebelum perang besar dimulai, maka kekuatan mereka akan bertambah secara signifikan. Lu Ming kemudian mengeluarkan sebuah botol lain yang berisi ramuan kehidupan. Melihat benda itu, Bai Shijin dan yang lainnya kembali terkejut. Hal ini semakin membuktikan bahwa Lu Ming benar-benar memperoleh kesempatan besar dalam pertempuran takdir. Guru Agung Sembilan Matahari memandang Lu Ming dengan tatapan penuh kesungguhan dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus. Namun Lu Ming hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Guru Agung Sembilan Matahari tidak perlu terlalu sopan. Tanpa bimbingan dan bantuan darinya, Lu Ming tidak mungkin mencapai posisi seperti sekarang. Jika ia dapat membantu sedikit saja, maka hal itu bukanlah masalah baginya. Yan Kuangtu kemudian menepuk bahu Lu Ming dengan penuh kehangatan dan mengatakan bahwa mulai saat ini Lu Ming adalah saudara terbaiknya. Lu Ming hanya tertawa dan mengatakan bahwa hubungan mereka memang sudah seperti itu sejak lama. Yan Kuangtu pun tertawa keras mendengar jawabannya. Dengan adanya esensi giok langit dan bumi serta ramuan kehidupan, bahan-bahan lain yang diperlukan tidak lagi sulit untuk diperoleh. Dalam waktu singkat, sekte jimat berhasil mengumpulkan seluruh bahan yang dibutuhkan. Setelah semuanya siap, Guru Agung Sembilan Matahari segera memasuki pengasingan untuk menempa kembali tubuh fisiknya. Bab 983. Seiring berjalannya waktu, Istana Ilahi Surga Empyrean melancarkan serangan besar terhadap wilayah sekte jimat. Namun sekte jimat sama sekali tidak melakukan perlawanan. Kemanapun pasukan Istana Ilahi Surga Empyrean bergerak, wilayah sekte jimat langsung menyerah tanpa pertempuran. Hanya dalam waktu 1 bulan, seluruh wilayah sekte jimat telah jatuh ke tangan Istana Ilahi Surga Empyrean. Satu-satunya tempat yang masih tersisa hanyalah Gunung Yinyang. Pada suatu hari, raungan binatang buas bergema di luar Gunung Yinyang. Makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar Gunung Liangi. Mereka menunggangi berbagai jenis binatang buas raksasa, dan hentakan kuku besi mereka mengguncang langit dan bumi. Bendera perang berkibar memenuhi langit. Aura kekuatan yang luar biasa dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya membuat langit berubah warna. Pasukan besar Istana Ilahi Surga Empyrean akhirnya tiba. Seluruh Gunung Liangi tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Prasasti formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kekuatan langit dan bumi bangkit, dan sebuah diagram taiji raksasa muncul di langit di atas gunung. Ikan yin dan yang berputar perlahan, menyelimuti seluruh Gunung Liangi. Lu Ming, Yan Kuangtu, Bai Shijin, Du Songjue, serta banyak tetua lainnya berdiri di tepi Gunung Liangi. Mereka mengamati pasukan musuh dari kejauhan melalui perlindungan formasi. Langit dan bumi bergetar seolah-olah raksasa sedang melangkah di udara. Satu demi satu aura menakutkan melonjak ke langit. 10 sosok muncul di barisan depan pasukan Istana Ilahi Surga Empyrean. Aura mereka luas dan agung, seolah-olah masing-masing adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Para pemimpin dari 6 keluarga kuno besar semuanya hadir, sementara 4 orang lainnya jelas berada pada tingkat kekuatan yang sama. 10 makhluk tertinggi berkumpul bersama. Pemimpin keluarga Wang adalah orang pertama yang berbicara dengan suara penuh niat membunuh. Ia menuntut Bai Shijin dan Du Songjue untuk segera menyerah dan menyerahkan Lu Ming. Jika mereka melakukan itu, mungkin sekte jimat masih dapat diselamatkan. Namun jika tidak, begitu formasi hancur, semua orang di sekte tersebut akan dibantai. Bai Shijin menjawab dengan dingin bahwa jika mereka memiliki kemampuan,
maka mereka dipersilakan untuk mencoba menghancurkan formasi tersebut. Jika formasi itu benar-benar hancur, maka mereka akan menerima kematian tanpa penyesalan. Pemimpin keluarga Wang mendengus dingin. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat sendiri apakah legenda tentang formasi Gunung Liangyi yang tidak dapat dihancurkan itu benar. Tubuhnya langsung diliputi api yang menyala-nyala. Kobaran api itu begitu panas hingga ruang di sekitarnya terbakar dan berubah menjadi kehampaan gelap yang menakutkan. Sebuah pedang api raksasa muncul di tangannya, panjangnya mencapai ribuan meter dan memancarkan aura yang mengerikan. Walaupun mereka dilindungi oleh formasi, banyak murid sekte jimat tetap merasa ketakutan. Di hadapan kekuatan seorang makhluk tertinggi, mereka merasa seperti semut yang tidak berdaya. Pemimpin keluarga Wang kemudian mengayunkan pedang apinya ke arah Gunung Yinyang. Serangan itu mampu merobek ruang angkasa dan menghancurkan bumi. Kekuatannya seolah mampu memusnahkan langit dan bumi. Ruang angkasa retak oleh tebasan pedang tersebut. Banyak murid sekte jimat untuk pertama kalinya menyaksikan kekuatan seorang makhluk tertinggi. Mereka sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi tubuh mereka. Pedang api itu akhirnya menghantam diagram Taiji di atas Gunung Liangyi. Langit dan bumi bergetar hebat, namun diagram Taiji sama sekali tidak bergoyang. Ia tetap stabil seperti gunung yang tak tergoyahkan. Cahaya pedang menghilang, dan wajah pemimpin keluarga Wang menjadi muram. Du Songjue kemudian mencemooh dengan dingin. Ia mengatakan bahwa bahkan seorang kaisar pun tidak mampu menghancurkan formasi Yin dan Yang. Jika demikian, siapakah pemimpin keluarga Wang yang berani merasa mampu melakukannya? Mendengar ejekan itu, niat membunuh di mata pemimpin keluarga Wang semakin kuat. Di atas kepalanya muncul garis keturunan api surgawi ungu ekstrem. Ia langsung menyatukan dirinya dengan garis keturunan tersebut dan berubah menjadi pedang api raksasa. Pedang itu sekali lagi menebas formasi Yin dan Yang. Namun hasilnya tetap sama. Formasi tersebut sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Wajah pemimpin keluarga Wang menjadi semakin suram. Melihat hal itu, para murid sekte jimat akhirnya menghela napas lega. Sejak dahulu memang ada legenda yang mengatakan bahwa formasi Yin dan Yang tidak dapat dihancurkan oleh seorang kaisar. Namun sebelumnya mereka hanya menganggapnya sebagai rumor. Ketika mereka melihat aura menakutkan dari makhluk tertinggi, mereka sempat merasa sangat khawatir. Namun sekarang kenyataan telah membuktikan bahwa formasi Yin dan Yang benar-benar kuat dan tidak mudah dihancurkan. Pemimpin keluarga Wang kemudian mengajak 9 makhluk tertinggi lainnya untuk menyerang bersama. Ia tidak percaya bahwa 10 makhluk tertinggi masih tidak mampu menghancurkan satu formasi. 9 orang lainnya mengangguk setuju. 10 makhluk tertinggi meledakkan aura mereka secara bersamaan. Tekanan yang mereka lepaskan begitu menakutkan hingga ruang di sekitar mereka tidak mampu menahannya dan mulai runtuh. Pasukan Istana Ilahi Surga Empyrean di belakang mereka segera mundur dengan cepat hingga jarak puluhan ribu mil. Pada saat berikutnya, 10 makhluk tertinggi menyerang secara bersamaan. 10 serangan dahsyat menghantam formasi Yin dan Yang pada waktu yang sama. Bai Shijin segera memerintahkan semua orang untuk mempertahankan formasi. Di seluruh Gunung Yinyang terdapat platform formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung dengan formasi besar tersebut. Para murid sekte jimat terus mengalirkan energi spiritual mereka ke dalam platform-platform itu untuk mempertahankan kekuatan formasi. Jumlah platform tersebut sangat banyak dan tersebar di seluruh gunung. Bahkan jika ada mata-mata dari Istana Ilahi Surga Empyrean di dalam sekte jimat, menghancurkan beberapa platform tidak akan mempengaruhi formasi secara keseluruhan. Kecuali semua platform dihancurkan sekaligus, barulah formasi bisa runtuh. Namun hal itu hampir mustahil karena Gunung Yinyang sangat luas. Jika benar ada mata-mata, Bai Shijin dan para tetua pasti akan segera menemukan dan membunuh mereka. 10 serangan dahsyat menghantam diagram Taiji secara bersamaan. Namun hasilnya hanya menimbulkan sedikit riak di permukaan formasi, sesuatu yang hampir tidak berarti. Formasi Yin dan Yang jelas bukan sekadar hiasan. Pada saat itu sebuah suara dingin terdengar dari dalam pasukan Istana Ilahi Surga Empyrean. Seketika cahaya pedang emas melesat menembus ruang angkasa. Serangan itu luas dan agung seperti kekuatan langit yang turun dari atas, lalu menghantam diagram Taiji. Seluruh Gunung Liangyi langsung bergetar hebat. Namun diagram Taiji memancarkan cahaya terang dan berhasil menahan serangan tersebut. Tidak lama kemudian cahaya pedang emas kembali menebas bertubi-tubi. Di tengah cahaya pedang yang menyerupai kekuatan langit, sebuah sosok perlahan melangkah di udara. Kaisar bela diri. Di akhirnya muncul. Tubuhnya tidak terlihat sangat besar,
namun kehadirannya memberi kesan bahwa ia setinggi langit. Ia berdiri santai di kehampaan seperti dewa yang menopang langit dan bumi. Tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Setiap pancaran cahaya emas berubah menjadi pedang perang yang menebas formasi yin dan yang tanpa henti. Gelombang demi gelombang muncul di permukaan diagram Taiji, dan seluruh formasi mulai bergetar. Bai Shijin terus memerintahkan semua murid untuk mempertahankan formasi. Puluhan ribu cahaya emas kemudian berkumpul di tubuh Kaisar Bela Diri Di Yi dan berubah menjadi pedang raksasa yang sangat besar. Pedang itu menebas ke bawah dengan kekuatan mengerikan. Langit bergemuruh keras dan kehampaan hancur, meninggalkan retakan ruang angkasa sepanjang ribuan mil. Wajah Bai Shijin dan para tetua menjadi sangat serius. Kekuatan Kaisar Bela Diri Di Yi jauh melampaui imajinasi mereka. Formasi yin dan yang tampak berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun pada akhirnya formasi tersebut tetap bertahan dan tidak runtuh. Kaisar Bela Diri Di Yi akhirnya menghentikan serangannya dan menahan auranya. Wajahnya tampak sedikit muram. Bai Shijin dan yang lainnya menghela napas panjang. Meskipun leluhur sekte jimat pernah mengatakan bahwa seorang Kaisar Bela Diri tidak dapat menghancurkan formasi yin dan yang, reputasi Kaisar Bela Diri Di Yi terlalu menakutkan. Ia dikenal sebagai sosok tak terkalahkan di wilayah Tandus Timur. Sebelumnya hampir tidak ada yang benar-benar percaya bahwa formasi itu mampu menahannya. Jika formasi tersebut runtuh, maka sekte jimat akan benar-benar musnah dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di Gunung Yin Yang. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari puncak gunung yang berada jauh di dalam Gunung Yin Yang. Beberapa saat kemudian, sebuah matahari muncul dari puncak gunung itu. Bab 984. Di langit telah lama ada satu matahari yang bersinar. Namun pada saat itu, sebuah matahari lain tiba-tiba muncul di tengah Gunung Liangyi dan melayang tinggi di udara. Cahaya yang dipancarkannya begitu terang hingga seolah-olah bersaing dengan matahari yang asli di langit. Namun peristiwa itu ternyata baru permulaan. Tidak lama kemudian, sebuah matahari lain kembali muncul. Lalu satu demi satu matahari bermunculan di langit, masing-masing bersinar terang dan memancarkan cahaya yang kuat seolah menantang matahari yang sesungguhnya. Pada akhirnya, jumlahnya mencapai 9 matahari. Cahaya mereka begitu menyilaukan hingga hampir tidak ada seorang pun yang mampu membuka mata. Sebuah ledakan keras terdengar dari puncak gunung. Sesosok tubuh kekar melesat keluar dan berdiri di bawah 9 matahari tersebut. Sosok itu tampak seperti dewa matahari yang turun ke dunia, memberikan tekanan dan kejutan yang tidak terlukiskan kepada semua orang yang melihatnya. Yan Kuangtu langsung berseru penuh kegembiraan. Di luar formasi Yin dan Yang, para pemimpin keluarga Wang, keluarga Jiang, serta para ahli lainnya berseru dengan penuh keterkejutan ketika mengenali sosok itu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Xia Zhuyang benar-benar muncul kembali. Semua orang mengetahui bahwa dahulu Guru Agung 9 Matahari hanya tersisa secuil jiwa. Namun sekarang jelas bahwa ia telah berhasil memulihkan tubuh fisiknya sepenuhnya, dan auranya terasa kuat serta agung. Para makhluk tertinggi dari Istana Ilahi Surga Empyrean, semuanya menunjukkan ekspresi serius. Beberapa dari mereka pernah bertarung bersama Guru Agung 9 Matahari di masa lalu, dan sangat memahami betapa menakutkannya kekuatan orang tersebut. Pada masa kejayaannya, Guru Agung 9 Matahari dikenal sebagai makhluk tertinggi nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Bahkan seseorang sekuat Yan Kuangtu pun tidak pernah memperoleh gelar itu karena ia memiliki lawan setara. Namun Guru Agung 9 Matahari hampir tidak memiliki tandingan di bawah alam Kaisar Bela Diri. Luming melihat pemandangan itu dengan penuh kegembiraan. Ia tahu bahwa Guru Agung 9 Matahari telah berhasil. Bai Shijin dan para tetua lainnya juga sangat gembira. Dengan kembalinya Guru Agung 9 Matahari, kekuatan sekte jimat meningkat secara besar-besaran. Satu orang Guru Agung 9 Matahari saja hampir setara dengan beberapa makhluk tertinggi. Dengan suara dentuman keras, 9 matahari di langit mulai bergetar. Cahaya mereka perlahan menyusut dan berubah menjadi 9 titik cahaya yang kemudian memasuki tubuh Guru Agung 9 Matahari. Sesaat kemudian cahaya berkilat dan sosok Guru Agung 9 Matahari muncul di samping Luming dan yang lainnya. Luming menanyakan dengan penuh kegembiraan apakah ia telah benar-benar pulih. Guru Agung 9 Matahari tersenyum dan menjelaskan bahwa ia memang telah berhasil membentuk kembali tubuh fisiknya. Namun untuk memulihkan kultivasi dan kekuatan tempurnya, hingga mencapai puncak seperti dahulu, masih memerlukan waktu.
Yan Kuangtu tertawa keras penuh kegembiraan ketika mendengar hal itu. Para tetua sekte jimat yang lain juga merasa sangat gembira. Kemunculan kembali Guru Agung Sembilan Matahari memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi seluruh sekte. Reputasi Guru Agung Sembilan Matahari terlalu besar. Ia dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di antara para makhluk tertinggi di bawah alam Kaisar Bela Diri. Di luar formasi, para pemimpin keluarga besar terlihat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xia Zhuyang benar-benar berhasil memulihkan tubuhnya. Kaisar Bela Diri Di Yi menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Guru Agung Sembilan Matahari menatap Di Yi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa semua ini tidak terlepas dari bantuan Luming. Selain itu, bencana yang ia alami justru memberinya peluang besar. Setelah melalui kesulitan tersebut, mungkin ia memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh ke tingkat yang lebih tinggi. Ucapan itu seperti petir yang menyambar hati semua orang. Para pemimpin keluarga Wang dan para ahli istana ilahi surga Empyrean terkejut, sementara Bai Shijin dan para tetua sekte jimat justru sangat gembira. Guru Agung Sembilan Matahari telah lama berada di puncak tingkat makhluk tertinggi. Jika ia benar-benar mampu melangkah lebih jauh, itu berarti ia mungkin akan menembus alam Kaisar Bela Diri. Selama ribuan tahun, hampir tidak ada Kaisar Bela Diri baru yang muncul di wilayah Tandus Timur. Seorang Kaisar Bela Diri memang dapat hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun, tetapi jumlah Kaisar Bela Diri di wilayah tersebut sangat sedikit. Jika Guru Agung Sembilan Matahari benar-benar berhasil menembus alam Kaisar Bela Diri, maka sekte jimat akan memiliki kekuatan untuk melawan istana ilahi surga Empyrean. Mata Kaisar Bela Diri Di Yi memancarkan cahaya tajam. Ia mengatakan bahwa Xia Zhuyang memang telah memperoleh kesempatan besar setelah mengalami musibah. Selama puluhan tahun ia hidup sebagai sisa jiwa yang justru memperkuat kultivasinya. Selain itu, tubuh barunya dan jiwanya kini memiliki spiritualitas yang luar biasa. Ia memang memiliki peluang untuk melangkah ke alam Kaisar Bela Diri. Ia bahkan menyebut Xia Zhuyang sebagai murid yang pernah ia pilih. Guru Agung Sembilan Matahari menyatakan bahwa semua yang terjadi justru berkat tindakan Di Yi sendiri. Kaisar Bela Diri. Di Yi tertawa dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa meskipun Xia Zhuyang memiliki peluang tersebut, dalam 10 tahun ke depan ia tidak akan mampu menembus alam Kaisar Bela Diri. Ia menegaskan bahwa dalam waktu 10 tahun Gunung Yinyang dan seluruh sekte jimat akan berubah menjadi abu. Bahkan jika Xia Zhuyang berhasil menembus alam Kaisar Bela Diri sekalipun, ia tetap tidak akan mampu menandingi dirinya. Ucapan itu membuat hati Bai Shijin dan yang lainnya tenggelam. Bahkan jika Guru Agung Sembilan Matahari benar-benar mampu menembus alam Kaisar Bela Diri, belum tentu ia dapat mengalahkan Kaisar Bela Diri Di Yi yang telah berada di alam tersebut selama puluhan ribu tahun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sejauh mana kekuatan Di Yi saat ini. Kaisar Bela Diri Di Yi kemudian menyatakan bahwa ia telah lama mengatakan sekte jimat akan dimusnahkan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Meskipun formasi Yin dan yang sangat kuat, ia bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Setelah mengatakan itu, cahaya merah darah muncul dari tengah dahinya. Sesaat kemudian terdengar suara ombak yang bergemuruh. Di depan Kaisar Bela Diri Di Yi muncul sebuah lautan darah. Lautan itu terus meluas dengan sangat cepat. 10 mil, 100 mil, 1000 mil, puluhan ribu mil. Pada akhirnya lautan darah itu meluas hingga jutaan mil dan sepenuhnya menutupi wilayah Gunung Liangyi. Langit tertutup oleh lautan darah yang luas, membuat seluruh sekte jimat tenggelam dalam kegelapan tanpa sinar matahari. Du Songjue langsung berseru dengan penuh keterkejutan ketika melihat pemandangan itu. Ia mengenali benda tersebut sebagai lautan darah tanpa batas, sebuah harta luar biasa yang konon melampaui tingkat surgawi. Bai Shijin, Meng Chong, dan para ahli lain yang pernah mendengar nama benda itu juga sangat terkejut. Yan Kuangtu yang tidak mengenal benda tersebut segera menanyakan apa sebenarnya lautan darah tanpa batas itu. Bai Shijin menjelaskan dengan wajah muram bahwa ia sendiri hanya pernah membaca tentangnya dalam catatan kuno. Harta itu tidak berasal dari benua padang belantara ilahi. Kekuatan utama dari lautan darah tanpa batas adalah menghancurkan formasi. Ia dapat menutupi sebuah formasi dan perlahan mengikis fondasinya hingga akhirnya formasi tersebut runtuh. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kaisar Bela Diri Di Yi memiliki harta seperti itu. Yan Kuangtu menjadi sangat marah ketika mendengar penjelasan tersebut. Guru Agung Sembilan Matahari menduga bahwa harta itu dibawa kembali oleh Di Yi dari wilayah luar negeri. Sepertinya Kaisar Bela Diri itu telah lama merencanakan cara untuk menghadapi Gunung Yinyang. Kaisar Bela Diri
Di sendiri menyatakan bahwa dunia ini sangat luas dan benua padang belantara ilahi hanyalah setetes air di lautan. Harta tersebut memang ia bawa dari wilayah luar negeri dan cukup untuk menghancurkan formasi Gunung Liangyi. Para pemimpin keluarga Wang dan para ahli istana ilahi surga Empyrean sangat gembira mendengar hal itu. Lautan darah bergelombang dengan ganas, lalu menyelimuti formasi Yin dan Yang. Air berwarna darah itu meresap ke dalam tanah di sepanjang perbatasan Gunung Yinyang dan mulai mengikis fondasi gunung tersebut. Lu Ming dan yang lainnya bahkan dapat mendengar suara mendesis dari proses pengikisan itu. Beberapa tetua sekte jimat menjadi sangat cemas melihat keadaan tersebut. Bai Shijin mencoba menenangkan semua orang. Ia mengatakan bahwa meskipun lautan darah tanpa batas sangat kuat, formasi Yin dan yang memiliki kekuatan alam yang luar biasa, harta itu tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Di luar formasi, Kaisar bela diri Di Yi memandang lautan darah yang bergelombang dan memberi perintah. Ia mengatakan bahwa karena lautan darah tanpa batas tidak dapat menghancurkan formasi itu dengan cepat, maka sebagian pasukan harus tetap berjaga di tempat tersebut untuk mengawasi sekte jimat dan mencegah siapapun melarikan diri. Selain itu mereka juga harus menjaga semua formasi teleportasi di berbagai tempat. Para makhluk tertinggi segera menerima perintah tersebut. Setelah itu tubuh Kaisar bela diri Di Yi bergerak dan menghilang dari tempat itu. Bab 985. Di dalam Gunung Yinyang suasana menjadi gelap gulita. Segala sesuatu tertutup oleh cahaya merah darah. Langit di atas gunung sepenuhnya tertutup oleh lautan darah yang luas. Bai Shijin, Du Songjue, serta para tetua lainnya mengirimkan berbagai pesan kepada para murid untuk menenangkan keadaan. Setelah beberapa waktu, sekte jimat perlahan kembali tenang. Di aula pertemuan sekte, Lu Ming, Yan Kuangtu, Guru Agung Sembilan Matahari, serta para petinggi sekte berkumpul untuk membahas situasi yang sedang mereka hadapi. Namun suasana di dalam ruangan terasa sangat berat. Setiap orang seolah merasakan tekanan besar yang menekan hati mereka. Lu Ming kemudian menanyakan berapa lama formasi Yin dan yang dapat bertahan menghadapi lautan darah tersebut. Bai Shijin berpikir sejenak sebelum menjelaskan bahwa formasi besar Gunung Liangyi terutama memanfaatkan kekuatan alami gunung dan sungai. Selain itu, formasi tersebut diperkuat oleh teknik formasi yang ditinggalkan oleh leluhur sekte, sehingga kekuatannya sangat besar. Sebaliknya, lautan darah tanpa batas tidak langsung menghancurkan formasi. Kekuatan utamanya adalah mengikis dan merusak fondasi formasi secara perlahan hingga akhirnya runtuh. Proses tersebut membutuhkan waktu. Selama para murid sekte jimat terus mengalirkan kekuatan spiritual mereka untuk mempertahankan formasi dan melawan pengikisan tersebut, maka formasi kemungkinan dapat bertahan sekitar 5 tahun. Du Songjue juga mengangguk dan menyatakan bahwa perkiraannya kurang lebih sama. Ketika mendengar angka 5 tahun, banyak orang sedikit merasa lega. Namun suasana masih tetap tegang. 5 tahun memang terdengar lama, tetapi waktu berlalu dengan sangat cepat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi setelah 5 tahun berlalu dan formasi akhirnya runtuh. Guru Agung Sembilan Matahari kemudian berbicara bahwa setelah memulihkan tubuh fisiknya dan memperoleh keberuntungan besar, ia memang telah menyentuh ambang alam Kaisar bela diri. Namun menembus batas tersebut masih sangat sulit. Ia tidak yakin apakah ia dapat berhasil menembusnya dalam waktu 5 tahun. Bahkan jika ia berhasil, belum tentu ia mampu mengalahkan Kaisar bela diri Di Yi yang kekuatannya sangat dalam dan sulit diperkirakan. Ucapan itu membuat suasana menjadi semakin serius. Seorang tetua kemudian bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang. Apakah mereka hanya bisa duduk menunggu kematian selama 5 tahun hingga Kaisar bela diri Di Yi kembali menyerang? Bai Shijin menjawab bahwa selama masih ada waktu 5 tahun, selalu ada kemungkinan perubahan. Dalam 5 tahun, banyak hal dapat terjadi. Setelah itu, semua orang mulai mendiskusikan langkah selanjutnya. Akhirnya mereka memutuskan bahwa seluruh sumber daya sekte jimat akan dibuka sepenuhnya untuk para murid. Semua orang harus memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin guna menghadapi pertempuran besar di masa depan. Ketika pertemuan hampir selesai, Lu Ming tiba-tiba mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan secara khusus dengan para petinggi sekte. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Para tetua saling memandang sejenak, lalu memberi hormat dan meninggalkan aula. Sekarang hanya tersisa Guru Agung Sembilan Matahari, Yan Kuangtu, Bai Shijin, Du Songjue, serta beberapa tetua paling senior di dalam ruangan. Bai Shijin kemudian menanyakan apa yang ingin dibicarakan Lu Ming hingga para tetua lainnya harus meninggalkan ruangan.
Luming menjelaskan bahwa selama 5 tahun ke depan ia berencana meninggalkan Gunung Liangyi untuk pergi berlatih di dunia luar. Semua orang langsung terkejut ketika mendengar rencana tersebut. Luming kemudian menjelaskan bahwa keputusan ini telah dipikirkannya dengan matang. Ia memiliki garis keturunan 9 naga. Hanya dengan bertualang dan bertarung melawan para ahli di luar, kekuatannya dapat meningkat dengan cepat. Jika ia tetap berada di Gunung Yinyang, bahkan dengan seluruh sumber daya sekte sekalipun, kemajuan kultivasinya dalam 5 tahun kemungkinan tidak akan terlalu besar. Bahkan jika ia berhasil mencapai alam dewa spiritual, kekuatan tersebut tetap tidak berarti apa-apa di hadapan Kaisar Bela Diri Di. Ia hanya akan dibunuh dengan satu serangan. Hanya dengan menghadapi bahaya dan tantangan di dunia luar, ia mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk tumbuh hingga tingkat yang mampu melawan Di. Guru Agung 9 Matahari menyatakan bahwa ia setuju dengan keputusan Luming. Menurutnya, Luming masih sangat muda dan sedang berada pada masa emas kultivasi. Jika ia terus terkurung di Gunung Yinyang, potensi besarnya akan terhambat. Ia hanya dapat berkembang pesat dengan menjelajahi dunia luar. Yan Kuangtu juga mengangguk setuju. Bai Shijin dan Du Songjue akhirnya turut mengangguk setelah memikirkan hal tersebut. Namun Bai Shijin kemudian menyampaikan kekhawatirannya. Jika mereka dapat memikirkan rencana ini, maka kemungkinan besar Kaisar Bela Diri Di juga dapat memikirkannya. Jika Luming meninggalkan Gunung Yinyang, Di mungkin akan merasakan keberadaan garis keturunan 9 naga miliknya. Hal itu justru akan membuat Luming berada dalam bahaya besar. Du Songjue kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah jika Luming meninggalkan wilayah Tandus Timur dan pergi ke wilayah lain untuk berlatih. Luming menjelaskan bahwa ia memang berencana pergi menuju benua tengah. Jika jaraknya cukup jauh, bahkan Kaisar Bela Diri Di tidak akan mampu merasakan garis keturunan 9 naga miliknya. Namun Bai Shijin dan Du Songjue masih terlihat ragu. Bai Shijin kemudian menjelaskan satu masalah besar. Sejak Guru Liao Chang menghilang, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, pasukan penguasa di benua tengah telah memutus semua hubungan dengan sekte jimat. Karena itu mereka tidak lagi memiliki koordinat teleportasi ke wilayah tersebut. Artinya mereka tidak dapat menggunakan formasi teleportasi antar wilayah untuk langsung menuju benua tengah. Jika ingin pergi ke sana, seseorang hanya bisa menyeberangi wilayah kekacauan yang memisahkan wilayah Tandus Timur dan benua tengah. Wilayah kekacauan itu sangat luas dan berbahaya. Bahkan seorang ahli alam dewa spiritual pun memiliki kemungkinan besar untuk mati jika mencoba menyeberanginya. Namun masalah terbesar bukanlah jarak atau bahaya tersebut. Yang mereka khawatirkan adalah jika Luming keluar dari Gunung Yinyang, ia pasti akan muncul di suatu tempat di wilayah Tandus Timur terlebih dahulu. Pada saat itu Kaisar Bela Diri Di mungkin dapat merasakan garis keturunan 9 naga dan menemukan lokasinya. Itulah hal yang paling mereka khawatirkan. Du Songjue kemudian mengatakan bahwa sebenarnya masalah itu masih dapat diatasi. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat menyegel aura garis keturunan 9 naga Luming untuk sementara waktu. Namun bahkan jika ia berhasil mencapai benua tengah, kemungkinan masih terdapat mata-mata dari istana ilahi surga Empyrean di sana. Jika keberadaan Luming diketahui oleh Di benua tengah, situasinya justru akan menjadi lebih berbahaya. Luming kemudian mengatakan bahwa ada satu cara untuk mengatasi masalah itu. Jika ia masih tampak berada di sekte jimat, maka perhatian Kaisar Bela Diri Di akan tetap tertuju pada Gunung Yinyang. Dengan demikian, Di tidak akan terlalu memperhatikan kejadian di benua tengah. Ucapan itu membuat semua orang bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Luming dapat tetap terlihat berada di sekte sementara dirinya pergi ke benua tengah. Luming kemudian mengangkat tangannya. Sosok berbentuk seperti batu giok tiba-tiba muncul di aula. Ketika melihat benda itu, Bai Shijin dan yang lainnya langsung membelalakan mata karena terkejut. Benda tersebut adalah esensi giok langit dan bumi. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Luming ternyata masih memiliki satu lagi esensi giok langit dan bumi. Bab 986. Esensi giok langit dan bumi memang benar adanya. Luming memperoleh 2 esensi giok langit dan bumi dari pertempuran takdir. Mendengar hal itu, hati semua orang bergetar. Mereka tidak dapat menahan rasa iri terhadap keberuntungan luar biasa yang dimiliki Luming. Esensi giok langit dan bumi adalah harta yang sangat langka, namun Luming justru memperoleh 2 buah sekaligus.
Walaupun demikian, mereka masih belum memahami hubungan antara harta tersebut dengan rencana Luming menuju benua tengah. Luming kemudian menjelaskan bahwa selain memperoleh esensi giok langit dan bumi, ia juga mendapatkan sebuah teknik rahasia dalam pertempuran takdir yang bernama mantra terlarang kembar. Setelah mendengar penjelasan mengenai teknik tersebut, semua orang langsung tercengang. Mantra itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Teknik tersebut memungkinkan seseorang membagi jiwanya menjadi dua bagian dan menciptakan tubuh kedua yang benar-benar setara dengan tubuh utama. Tubuh kedua memiliki aura yang sama persis dan bahkan dapat berkultivasi sendiri. Kemampuan seperti itu sangat jarang terdengar. Luming kemudian mengungkapkan rencananya. Ia akan menyempurnakan tubuh kedua menggunakan esensi giok langit dan bumi, lalu membiarkannya tetap berada di sekte jimat. Karena tubuh kedua memiliki aura yang sama persis dengannya, maka bagi orang luar seolah-olah Luming tetap berada di dalam sekte. Dengan demikian perhatian Kaisar Bela Diri Di dan Istana Ilahi Surga Empyrean akan tetap tertuju pada Gunung Yin Yang. Sementara itu tubuh utama Luming dapat diam-diam pergi menuju benua tengah untuk menjelajah dan berlatih. Guru Agung 9 Matahari, Bai Shijin, serta yang lainnya merenung setelah mendengar rencana tersebut. Semakin dipikirkan rencana itu memang sangat masuk akal. Bai Shijin kemudian menanyakan bahan apa saja yang dibutuhkan Luming untuk mempraktikkan mantra terlarang kembar. Luming menjelaskan bahwa dua bahan paling penting adalah ramuan kehidupan dan esensi giok langit dan bumi. Kedua benda tersebut sudah ia miliki. Namun selain itu masih diperlukan beberapa bahan tambahan lainnya. Setelah mendengar daftar bahan tersebut, Bai Shijin mengatakan bahwa sekte dapat mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Hanya saja mereka mungkin tidak memiliki terlalu banyak harta yang dapat memperbaiki jiwa. Hal ini sangat penting karena dalam proses mempraktikkan mantra terlarang kembar, jiwa seseorang harus dibelah menjadi dua bagian. Proses tersebut pasti akan menimbulkan kerusakan besar pada jiwa. Setelah teknik berhasil dipraktikkan, diperlukan harta khusus untuk memulihkan jiwa agar tubuh utama dan tubuh kedua dapat kembali mencapai kondisi puncak. Jika tidak, luka pada jiwa dapat mempengaruhi kultivasi di masa depan. Yan Kuangtu kemudian tertawa keras dan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Selama setahun terakhir ia telah mencari berbagai harta untuk memulihkan kekuatan jiwa Guru Agung 9 Matahari. Ia dan gurunya telah menjelajahi banyak tempat rahasia dan memperoleh banyak harta yang berkaitan dengan jiwa. Ia kemudian mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. Di dalam cincin itu terdapat banyak batu hitam yang memancarkan aura misterius. Batu-batu tersebut adalah batu pengumpul jiwa yang legendaris. Jumlahnya mencapai ratusan buah. Ketika melihatnya, Luming langsung merasa sangat gembira. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Setelah itu Bai Shijin memutuskan bahwa sekte akan segera mengumpulkan semua bahan yang tersisa agar Luming dapat mulai menyempurnakan tubuh keduanya secepat mungkin. Du Songjue serta para tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi penuh harapan. Bakat Luming sangat luar biasa dan ia memiliki garis keturunan 9 naga. Jika ia hanya tinggal di sekte jimat, potensinya akan terbuang sia-sia. Namun jika ia berani menjelajah dunia luar dan menghadapi berbagai bahaya, mungkin ia dapat menciptakan keajaiban. Bahkan jika ia tidak mampu mencapai tingkat yang dapat melawan Kaisar Bela Diri Di, setidaknya Luming masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika suatu hari sekte jimat benar-benar dihancurkan, Luming masih dapat membalas dendam dan bahkan membangun kembali sekte tersebut di masa depan. Mereka juga memahami mengapa Luming sebelumnya meminta para tetua biasa untuk meninggalkan aula. Rencana ini harus dijaga kerahasiaannya. Jika sampai diketahui oleh Kaisar Bela Diri Di, maka seluruh usaha mereka akan menjadi sia-sia. 3 hari kemudian, Luming duduk bersila di sebuah gua bawah tanah di wilayah sekte jimat. Ia mulai mengaktifkan mantra terlarang kembar. Lebih dari 10 jenis bahan berubah menjadi cairan di tangannya, lalu membungkus esensi giok langit dan bumi. Luming terus membentuk segel tangan yang rumit. Berkas cahaya masuk ke dalam esensi giok langit dan bumi. Harta tersebut mulai bersinar dan perlahan menyatu dengan berbagai bahan yang telah disiapkan. Bentuknya mulai berubah secara perlahan. Sebelumnya esensi giok langit dan bumi memang telah memiliki bentuk manusia, namun hanya samar-samar. Wajahnya tidak jelas dan tubuhnya masih tampak seperti batu giok. Sekarang wajahnya mulai terbentuk dengan jelas. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi tubuh yang menyerupai manusia sungguhan.
Organ dalam, meridian, tulang, serta darah mulai terbentuk satu persatu mengikuti segel tangan yang dibentuk oleh Luming. Setelah itu Luming mengeluarkan ramuan kehidupan dan menuangkannya ke atas esensi giok langit dan bumi. Aura kehidupan langsung memancar dari tubuh tersebut. Langkah berikutnya adalah tahap yang paling penting. Luming harus membelah jiwanya dan menggabungkannya dengan tubuh baru itu untuk menciptakan tubuh kedua. Tahap ini sangat berbahaya. Jika sedikit saja terjadi kesalahan, jiwa Luming dapat mengalami kerusakan serius, atau bahkan proses kultivasi langsung gagal. Luming mengaktifkan mantra terlarang kembar sepenuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya, lalu sebuah bayangan cahaya keluar dari tubuhnya. Bayangan itu tampak samar, namun bentuknya sama persis dengan Luming. Itulah jiwa Luming. Dengan sebuah segel tangan, jiwa tersebut mulai bergetar. Perlahan-lahan jiwa itu terbelah dari bagian tengah. Pada saat itu rasa sakit yang tak terbayangkan langsung menyelimuti seluruh kesadaran Luming. Matanya memerah dan tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit ini jauh melampaui rasa sakit fisik. Rasa sakit akibat jiwa yang terbelah terasa ratusan bahkan ribuan kali lebih menyakitkan daripada luka pada tubuh. Jika mental seseorang tidak cukup kuat, ia akan langsung runtuh pada tahap ini dan kultivasinya akan gagal. Namun Luming tetap bertahan. Ia menenangkan pikirannya dan terus menjalankan mantra terlarang kembar. Rasa sakit yang luar biasa terus-menerus menghantam jiwanya. Proses pemisahan jiwa berlangsung sangat lambat. Selama 3 hari penuh Luming harus menanggung penderitaan yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Akhirnya jiwanya benar-benar terbelah menjadi 2 bagian. Salah satu bagian jiwa berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke dalam tubuh yang terbentuk dari esensi giok langit dan bumi. Pada saat itu kesadaran Luming menjadi kosong. Matanya tampak tidak fokus dan tubuhnya terasa sangat lemah. Namun ia segera memaksa dirinya untuk tetap sadar. Ia terus menjalankan mantra terlarang kembar dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Teknik ini memang pantas disebut sebagai seni terlarang. Setiap langkah penuh dengan bahaya. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, bukan hanya kultivasi yang gagal, tetapi tubuh dan jiwa juga dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Untungnya Luming berhasil melewati tahap tersebut. Selanjutnya ia memisahkan api kekuatan mental dari lautan kesadarannya. Luming memutuskan bahwa tubuh kedua akan sepenuhnya mempelajari jalan prasasti. Ia menyadari bahwa sangat sulit bagi satu orang untuk mempelajari 2 jalur kultivasi sekaligus. Selama ini ia sering merasa kekurangan energi karena harus berlatih seni bela diri dan jalan prasasti secara bersamaan. Ketika ia fokus pada seni bela diri, kemajuan dalam jalan prasasti menjadi sangat lambat. Oleh karena itu ia memutuskan untuk memisahkan kedua jalur tersebut. Tubuh utama akan fokus sepenuhnya pada seni bela diri. Sementara tubuh kedua akan memusatkan seluruh energinya untuk mempelajari jalan prasasti. Dengan cara ini, kedua jalur kultivasi tersebut dapat berkembang secara maksimal. Bab 987. Luming duduk tenang tanpa bergerak. Esensi giok langit dan bumi memancarkan cahaya lembut sementara bentuk tubuhnya perlahan berubah. Sebulan kemudian, esensi giok langit dan bumi telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh manusia. Tubuh itu terbuat dari daging dan darah, dengan penampilan yang persis sama seperti Luming. Otot-otot tubuhnya tampak kencang dan proporsional, membentuk garis-garis sempurna seolah merupakan karya seni paling indah yang diciptakan oleh langit. Pada saat itu Luming membuka matanya dan senyum muncul di wajahnya. Tubuh kedua telah berhasil disempurnakan. Pada saat yang sama tubuh kedua juga membuka matanya. Namun di dalam matanya tidak terlihat emosi apapun. Tatapannya kosong dan murni seperti mata bayi yang baru lahir. Pikiran Luming bergerak dan kesadarannya seolah dapat memasuki tubuh kedua kapan saja. Tubuh kedua kemudian menunjukkan sedikit emosi dan mengangguk pelan ke arah Luming. Tubuh utama dan tubuh kedua dapat saling berkomunikasi. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, tubuh utama tetap dapat merasakan apa yang dilihat dan dialami oleh tubuh kedua. Bahkan pemahaman yang diperoleh tubuh kedua juga dapat diterima oleh tubuh utama. Kemampuan seperti itu benar-benar melampaui pemahaman biasa. Pada saat itu, api energi mental berwarna ungu menari di antara alis tubuh kedua. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, lalu menyebar ke segala arah dan membentuk sebuah formasi besar. Kecepatan pengukiran rune tersebut sangat cepat. Luming terkejut ketika melihatnya.
Kecepatan itu bahkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kecepatannya sendiri sebelumnya. Tubuh kedua benar-benar murni tanpa gangguan. Ketika melakukan satu hal ia dapat sepenuhnya fokus, sehingga hasilnya jauh lebih efektif. Lu Ming kemudian menyentuh dahi tubuh kedua. Pengalaman kultivasi yang disegel oleh Liao Chang di dalam lautan kesadarannya dipindahkan ke dalam lautan kesadaran tubuh kedua. Setelah itu sebuah gulungan terbang menuju dahi tubuh kedua dan menghilang ke dalamnya. Gulungan tersebut adalah diagram formasi lengkap. Lu Ming kemudian mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memakaikannya kepada tubuh kedua. Di dalam cincin itu terdapat berbagai bahan yang berkaitan dengan jalan prasasti. Lu Ming menyerahkan semuanya kepada tubuh kedua. Telapak tangan tubuh kedua memancarkan cahaya dan sebuah jubah biru muncul. Ia mengenakannya dan seketika penampilannya menjadi persis seperti Lu Ming. Tubuh kedua itu benar-benar seperti Lu Ming sendiri. Perbedaannya hanya terletak pada kesadaran. Dengan satu pikiran dari Lu Ming, tubuh kedua melangkah maju, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke ruang di antara alisnya. Kesadaran Lu Ming tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, dan ia melihat tubuh kedua duduk bersila di sana, sambil dengan tenang mempelajari jalan prasasti. Setelah itu Lu Ming menyadari bahwa ia perlu memulihkan kekuatan jiwanya. Ia mengeluarkan batu pengumpul jiwa, lalu mulai menyerap kekuatannya untuk memulihkan jiwa. Membelah jiwa menjadi dua telah menguras kekuatan jiwanya secara besar-besaran. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap 1 bulan kembali berlalu. Lu Ming telah menjalani pengasingan selama 2 bulan. Akhirnya ia membuka matanya dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Setelah 1 bulan menyerap kekuatan batu pengumpul jiwa, kekuatan jiwa tubuh utama dan tubuh kedua hampir sepenuhnya pulih. Lu Ming kemudian bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruangan, Bai Shijin, Du Songjue, Yan Kuangtu, serta Guru Agung 9 Matahari telah menunggu. Yan Kuangtu langsung menatap dengan mata berbinar ketika melihat Lu Ming keluar. Bai Shijin kemudian menanyakan apakah kultivasinya berhasil. Lu Ming tersenyum. Sebuah cahaya muncul di antara alisnya, lalu sosok lain melangkah keluar dan berdiri di sampingnya. Kedua sosok itu mengenakan jubah biru dan memiliki penampilan yang benar-benar sama. Guru Agung 9 Matahari dan yang lainnya segera mengarahkan pandangan mereka pada tubuh kedua. Setelah mengamati dengan teliti, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Bai Shijin bahkan tidak dapat menahan diri untuk menghela napas kagum. Tubuh kedua tersebut benar-benar seperti karya seni yang melampaui batas langit. Guru Agung 9 Matahari mengatakan bahwa dengan keberadaan tubuh kedua ini di sekte jimat, selama sesekali menampakkan diri, Kaisar bela diri. Di pasti akan mengira bahwa Lu Ming selalu berada di dalam sekte. Du Songjue kemudian menanyakan kapan Lu Ming akan berangkat. Lu Ming menjawab bahwa ia akan berangkat dalam 2 hari. Sebelum itu mereka harus menyegel aura garis keturunan 9 naga miliknya. Setelah pembicaraan itu selesai, Lu Ming pergi menuju kediaman keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping melihat 2 Lu Ming berdiri di hadapan mereka, mereka tertegun cukup lama. Jika bukan karena perbedaan ekspresi mata antara tubuh utama dan tubuh kedua, mereka hampir tidak dapat membedakan keduanya. Lu Ming kemudian menjelaskan rencananya untuk meninggalkan sekte dan menjelajah dunia luar. Ia hanya menceritakan rahasia tubuh utama dan tubuh kedua kepada orang tuanya saja. Lu Yuntian kemudian mengatakan bahwa tubuh kedua juga merupakan bagian dari jiwa Lu Ming, sehingga pada dasarnya ia tetap berada di sisi mereka. Lu Ming lalu mengeluarkan beberapa buku rahasia dan menyerahkannya kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa buku-buku tersebut berisi teknik kultivasi dan teknik bela diri. Jika suatu hari ada keturunan keluarga Lu atau murid dari sekte pedang misterius maupun keluarga Hua yang memiliki karakter baik dan bakat bagus, teknik tersebut dapat diwariskan kepada mereka. Lu Yuntian membuka salah satu buku dan langsung terkejut. Teknik di dalamnya ternyata adalah teknik kultivasi tingkat dewa. Teknik tersebut adalah teknik ilahi pembengkokan langit. Lu Ming menjelaskan bahwa ada 2 teknik kultivasi tingkat dewa di antara buku-buku itu, sedangkan sisanya adalah teknik bela diri tingkat setengah dewa. Semua itu diperolehnya dari pertempuran takdir. Dengan teknik-teknik tersebut, keluarga Lu pasti akan memiliki kesempatan besar untuk berkembang di masa depan. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menyimpan buku-buku itu dengan sangat hati-hati. 2 hari kemudian Lu Ming duduk bersila di sebuah ruang rahasia. Garis keturunan 9 naga melayang di atas kepalanya.
Bai Shijin dan para ahli lainnya berdiri di sekelilingnya sambil terus membentuk prasasti untuk menyegel aura garis keturunan tersebut. Setelah setengah hari mereka akhirnya berhenti. Garis keturunan 9 naga kemudian kembali masuk ke tubuh Lu Ming. Bai Shijin menjelaskan bahwa karena garis keturunan 9 naga milik Lu Ming telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat ilahi, auranya sangat kuat. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, segel tersebut hanya dapat bertahan selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, segel itu tidak lagi mampu menahan aura garis keturunan tersebut. Lu Ming mengangguk. Baginya waktu setengah tahun sudah lebih dari cukup. Dalam waktu tersebut ia pasti sudah sangat jauh meninggalkan benua timur, sehingga bahkan Kaisar Bela Diri Di pun tidak akan mampu merasakan keberadaannya. Yan Kuangtu kemudian menepuk bahu Lu Ming dan berharap mereka dapat bertemu kembali di masa depan, ketika Lu Ming telah mengguncang dunia dengan kekuatannya. Lu Ming menangkupkan tangan dengan hormat kepada Yan Kuangtu dan Guru Agung 9 Matahari. Setelah itu ia bertukar pandangan dengan tubuh keduanya, lalu mengikuti Bai Shijin dan Du Songjue menuju sebuah altar teleportasi. Jika tubuh kedua ikut bersamanya, kekuatannya tentu akan jauh lebih besar. Namun dalam situasi sekarang, ia harus meninggalkan tubuh kedua di sekte jimat. Mereka kemudian tiba di sebuah altar teleportasi rahasia. Bai Shijin menjelaskan bahwa seluruh wilayah sekte jimat saat ini telah dikuasai oleh pasukan Kaisar Bela Diri Di Yi. Wilayah yang dekat dengan alam kekacauan kemungkinan juga telah dijaga ketat. Namun sekte jimat memiliki sebuah altar teleportasi rahasia yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan. Lu Ming akan diteleportasi ke tempat rahasia tersebut. Setelah itu, ia harus melanjutkan perjalanan sendiri. Lu Ming mengucapkan terima kasih kepada Bai Shijin dan Du Songjue, lalu melangkah ke atas altar teleportasi. Cahaya altar menyala dan membentuk pusaran energi. Sesaat kemudian tubuh Lu Ming menghilang dari tempat itu. Bab 988. Di sebelah barat Gunung Liangyi terdapat lebih dari selusin wilayah besar yang berbatasan langsung dengan wilayah kacau. Wilayah angin barat merupakan salah satu wilayah luas yang terletak di dekat daerah tersebut. Saat ini wilayah angin barat sepenuhnya telah jatuh ke tangan Istana Ilahi Surga Empyrean. Banyak kota penting berada di bawah pengawasan para ahli dari kekuatan itu. Terutama di sekitar belasan wilayah besar yang berdekatan dengan wilayah kacau, jumlah ahli dari Istana Ilahi Surga Empyrean menjadi jauh lebih banyak. Keadaan ini membuat Lu Ming memahami sesuatu. Kaisar Bela Diri Di Yi jelas telah mempersiapkan segalanya sejak lama. Ia tampaknya khawatir Lu Ming akan berteleportasi keluar dari sekte jimat lalu menuju benua tengah. Di langit di atas sebuah hutan terlihat seorang pemuda berjubah hitam yang terbang dengan cepat. Pemuda itu adalah Lu Ming. Setelah berteleportasi keluar dari sekte jimat, ia muncul di dalam sebuah gua bawah tanah. Tempat itu merupakan susunan teleportasi rahasia yang diam-diam dibangun oleh sekte jimat sejak lama. Setelah keluar dari gua, Lu Ming langsung menggunakan jimat penyembunyi aura yang telah ia siapkan sebelumnya untuk menutupi auranya. Ia tidak memiliki pilihan lain. Sekarang api energi mentalnya telah dipindahkan ke tubuh kedua. Walaupun ia masih memahami teori jalan prasasti, ia tidak lagi mampu mengukir prasasti apapun. Setelah itu ia mengubah penampilannya dan mengganti pakaian sebelum meninggalkan gua dan terbang menuju wilayah kacau. Dandan juga ikut bersamanya, namun makhluk itu tetap berada di dalam diagram gunung dan sungai. Ia menghabiskan waktu dengan memakan obat spiritual lalu tidur, menyebut kegiatannya sebagai pemulihan kekuatan. Tidak lama kemudian sekelompok orang terbang dari arah depan. Mereka adalah para ahli dari Istana Ilahi Surga Empyrean. Namun mereka hanya melirik sekilas ke arah Lu Ming sebelum terbang melewatinya. Meskipun demikian, Lu Ming tetap merasa bahwa terbang di udara terlalu mencolok. Jika bertemu seseorang yang sangat teliti, kemungkinan ia bisa dicurigai. Memikirkan hal itu, Lu Ming segera turun ke hutan dan melanjutkan perjalanan dengan berlari melalui pepohonan. Beberapa hari kemudian ia akhirnya tiba di perbatasan barat wilayah angin barat. Di depannya berdiri sebuah kota besar. Setelah melewati kota itu, ia akan memasuki wilayah kacau. Lu Ming memutuskan untuk memasuki kota tersebut terlebih dahulu untuk membeli beberapa barang sebelum melanjutkan perjalanan. Ia pernah mendengar bahwa iklim di wilayah kacau sangat tidak menentu, dan banyak tempat yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Membawa persediaan makanan tetap merupakan pilihan yang bijak. Ketika tiba di gerbang kota, para ahli dari Istana Ilahi Surga Empyrean berjaga di sana.
Setiap orang yang ingin masuk harus melewati sebuah platform formasi. Luming telah mengetahui bahwa platform itu digunakan untuk mendeteksi api energi mental. Jika seseorang mempelajari jalan prasasti dan memiliki api energi mental yang kuat, maka platform tersebut akan memberikan reaksi. Istana Ilahi Surga Empyrean menggunakan metode ini untuk mencegah para murid sekte jimat melarikan diri secara diam-diam. Namun bagi Luming yang kini sepenuhnya menjadi seorang kultivator bela diri, ia tidak lagi memiliki api energi mental. Karena itu ia dapat melewati platform tersebut dengan mudah dan memasuki kota. Di dalam kota ia menemukan pasar dan membeli banyak persediaan. Setelah selesai, ia meninggalkan kota dan langsung menuju wilayah kacau. Wilayah kacau merupakan tempat terlarang bagi sebagian besar seniman bela diri. Wilayah ini membentang dari utara hingga selatan, memisahkan benua tengah dengan benua timur. Selain itu luasnya juga sangat besar dan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bahkan seorang ahli alam dewa spiritual pun dapat kehilangan nyawa jika nasibnya buruk. Konon wilayah kacau memiliki berbagai macam lingkungan yang sangat ekstrem. Ada gurun luas, rawa berbahaya, pegunungan tandus, serta tanah hantu yang dipenuhi energi aneh. Segala jenis wilayah dapat ditemukan di sana. Selain itu cuacanya juga berubah dengan sangat cepat. Dalam satu saat langit bisa cerah, namun pada saat berikutnya badai dahsyat dapat muncul secara tiba-tiba. Terkadang bahkan api dapat jatuh dari langit, menjadikannya tempat yang sangat berbahaya. Di dalam wilayah itu juga terdapat berbagai binatang buas serta roh jahat yang bersembunyi. Beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan para ahli alam dewa spiritual dapat terbunuh jika bertemu dengan mereka. Karena itu hampir tidak ada orang yang berani memasuki wilayah kacau. Jika ingin pergi ke benua tengah, biasanya seseorang akan menggunakan formasi teleportasi milik kekuatan penguasa besar. Namun Luming tidak memiliki pilihan lain. Ia tidak dapat mengungkap identitasnya, sehingga satu-satunya jalan adalah menyeberangi wilayah kacau. Setelah meninggalkan kota, perjalanan awalnya cukup lancar. Setelah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil, sebuah pegunungan tandus muncul di depannya. Pegunungan itu tidak memiliki tumbuhan sama sekali. Yang terlihat hanyalah bebatuan kosong. Tempat itu sudah termasuk bagian dari wilayah kacau. Luming menjadi lebih waspada dan memperlambat kecepatannya sebelum terbang masuk. Begitu memasuki pegunungan tandus, ia langsung mengerutkan kening. Suhu di tempat itu sangat tinggi. Panas matahari di wilayah tersebut puluhan kali lebih kuat dibandingkan tempat lain. Luming mundur beberapa mil dan suhu kembali normal. Perbedaan suhu yang begitu besar hanya dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Ia segera mengalirkan energi inti untuk melindungi tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, seekor burung raksasa berwarna merah api muncul sambil menjerit tajam dan menyerang Luming dengan kecepatan kilat. Sebelum mendekat, gelombang panas yang luar biasa sudah terasa. Luming langsung mengenali bahwa burung itu adalah binatang buas tingkat embrio roh. Tanpa ragu ia membentuk tombak panjang dari energi dan menusukkannya ke depan. Tombak itu menembus tubuh burung tersebut dan membunuhnya di udara. Kekuatan melahap segera aktif dan menyerap esensi darah dari makhluk itu. Luming merasakan bahwa kekuatan dalam darah burung tersebut sangat panas seperti api. Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan suhu ekstrem di wilayah tersebut. Namun di bawah pemurnian garis keturunan 9 naga, energi tersebut segera berubah menjadi kekuatan murni. Selama perjalanan selanjutnya ia menyadari bahwa jumlah binatang buas di wilayah itu tidak terlalu banyak. Kadang-kadang ia hanya bertemu 1 atau 2 ekor saja. Sebagian besar kekuatan mereka juga tidak terlalu tinggi, sehingga tidak banyak membantu peningkatan kultivasinya. Setelah menempuh ratusan ribu mil lagi, pegunungan tandus itu akhirnya menghilang. Yang muncul di depan mata adalah gurun pasir luas tanpa batas. Pasir berwarna emas membentang sejauh mata memandang. Ketika Luming melangkah masuk, ia kembali terkejut. Suhu di gurun tersebut bahkan jauh lebih mengerikan. Panasnya 10 kali lebih kuat dibandingkan pegunungan tandus dan ratusan kali lebih panas dibandingkan dunia luar. Tidak mungkin tumbuhan dapat hidup di tempat seperti ini. Bahkan sebagian besar binatang buas akan mati karena panas yang luar biasa. Namun setelah berjalan lebih jauh, Luming menemukan bahwa tetap ada makhluk hidup yang bertahan di sana. Ia melihat sejenis cacing pasir dengan cangkang keras seperti berlian merah menyala.
Selain itu ia juga melihat seekor kelabang raksasa sepanjang ratusan meter yang sedang menyerap esensi matahari seolah mandi dalam api. Ketika melihat Lu Ming, kelabang itu langsung menyerang. Kekuatan makhluk tersebut berada di tingkat puncak alam embrio roh dan sangat kuat. Api yang dimuntahkannya seolah mampu membakar segala sesuatu. Cangkangnya yang keras seperti berlian juga memberikan pertahanan yang luar biasa. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada seniman bela diri pada tingkat yang sama. Lu Ming harus bertarung puluhan jurus sebelum akhirnya melepaskan kekuatan naga untuk membunuhnya. Setelah itu ia menyimpan tubuh kelabang tersebut. Makhluk itu memiliki banyak bagian berharga yang dapat dijual dengan harga tinggi. Gurun tersebut sangat luas. Selama 10 hari berikutnya Lu Ming terus melintasi gurun sambil menghadapi beberapa pertempuran besar. 10 hari kemudian ia tiba di sebuah tempat yang membuatnya tertegun. Di hadapannya petir berkilat dan guntur menggelegar tanpa henti. Langit dipenuhi oleh kilat yang menyambar seperti ular raksasa, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Bab 989. Petir menyambar tanpa henti, guntur bergemuruh di langit. Awan gelap menutupi seluruh cakrawala sementara hujan deras turun seperti tirai air yang tak berujung. Di bawah langit yang bergemuruh itu terbentang hamparan rawa luas yang tidak terlihat batasnya. Lu Ming berdiri terpaku dengan perasaan heran. Baru saja ia berada di tengah gurun yang dipenuhi sinar matahari menyilaukan dengan suhu yang sangat tinggi. Namun hanya beberapa langkah di depannya, langit berubah menjadi gelap, hujan turun deras, dan petir terus menyambar. Perbedaan antara dua wilayah itu terlalu ekstrim. Keanehan wilayah kacau benar-benar melampaui bayangan. Lu Ming menarik napas panjang lalu melanjutkan perjalanan ke depan. Begitu memasuki wilayah yang diguyur hujan lebat, suhu yang sangat tinggi tiba-tiba turun drastis lalu kembali menjadi normal. Namun pada saat yang sama sebuah sambaran petir setebal lengan menyambar lurus ke arah Lu Ming dari langit. Ia segera mengaktifkan konsep petirnya. Sebuah kilatan petir melesat dari tubuhnya dan menghancurkan sambaran petir tersebut. Langit terus dipenuhi kilat yang menyambar tanpa henti. Tidak lama kemudian sambaran petir lain kembali turun dari langit. Lu Ming terus menggunakan konsep petir untuk menahannya. Di tengah hujan deras dan kilat yang tak berujung, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Tempat ini dipenuhi kekuatan petir yang sangat kuat dan sangat cocok untuk memahami konsep petir. Lu Ming tidak terburu-buru melanjutkan perjalanan. Ia justru turun ke rawa di bawahnya dan berdiri di atas permukaan air. Sambil melangkah perlahan di atas air, ia mulai memahami konsep petir di tengah hujan dan guntur yang menggelegar. Namun setelah beberapa waktu, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan petir. Di tempat itu, kekuatan air justru terasa jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan petir. Kesadaran itu membuat matanya bersinar penuh harapan. Ia segera memutuskan untuk memahami konsep air. Setelah perang takdir berakhir, ia tidak perlu terburu-buru meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Ia justru ingin memanfaatkan perjalanan ini untuk memperdalam pemahamannya terhadap konsep air. Selama ini ia telah menguasai beberapa konsep, namun dengan bantuan garis keturunan 9 naga yang mampu menyerap energi, memahami satu konsep tambahan tidak akan terlalu mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Sebaliknya, jika ia berhasil memadukan 5 konsep sekaligus, kekuatannya akan meningkat jauh lebih besar. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming segera menutup mata dan mulai memahami kekuatan air di sekelilingnya. Berkat anugerah takdir yang ia peroleh sebelumnya, kemampuan pemahamannya meningkat 10 kali lipat. Hubungannya dengan langit dan bumi menjadi jauh lebih dalam. Kecepatan pemahamannya pun menjadi sangat mengerikan. Hal pertama yang ia pahami adalah kekuatan dasar air. Hanya dalam waktu 1 hari, Lu Ming telah berhasil memahami kekuatan air hingga mencapai tingkat dasar. Setelah itu, ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia harus menggabungkan kekuatan air dengan konsep lain yang telah ia kuasai. Di tempat ini terdapat petir yang tak berujung, sehingga sangat cocok untuk menggunakan kekuatan petir sebagai alat untuk menempa konsepnya. Lu Ming segera terbang ke langit. Begitu ia naik ke udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang tubuhnya. Lu Ming melepaskan kekuatan air bersama 4 konsep lainnya. Namun kekuatan dari 4 konsep tersebut tidak ia keluarkan sepenuhnya. Ia hanya menggunakannya sebagai perlindungan. Sebagian besar sambaran petir ia arahkan untuk menghantam kekuatan air serta konsep-konsepnya agar terjadi proses penempaan.
Guntur terus bergemuruh dan petir menyambar tanpa henti. Konsep serta aura kekuatan di sekitar tubuh Luming terus bergetar akibat hantaman petir. Ia merasa bahwa kekuatan petir di tempat itu masih belum cukup kuat. Luming terus terbang semakin tinggi. Semakin dekat ia dengan awan gelap, semakin mengerikan kekuatan petir yang menyambar. Petir-petir itu terus menghantam kekuatan air serta konsep lainnya, menciptakan proses penempaan yang semakin kuat. Dengan kemampuan pemahaman yang meningkat 10 kali lipat, kecepatan penggabungan konsepnya juga meningkat drastis. Ia mampu menyatukan berbagai konsep dengan lebih cepat dan lebih efektif. Dengan bantuan petir yang tak berujung, Luming terus menempa kekuatannya. Dalam waktu 10 hari yang singkat, ia berhasil menyatukan kekuatan air dengan 4 konsep lainnya. Kecepatan seperti itu sangat mengejutkan. Setelah penyatuan berhasil, ia dapat terus meningkatkan tingkat konsep airnya. Selain itu, ia juga membawa banyak kristal makna air bersamanya. Dengan bantuan lingkungan yang sesuai, kemampuan pemahaman yang luar biasa, serta pohon kuno pemahaman jalan yang ia miliki, kecepatan peningkatan kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah ia melesat maju seperti roket. Sambil melanjutkan perjalanan, Luming terus berkultivasi di tengah hujan dan air. 3 hari kemudian ia berhasil memadatkan rune konsep air sekaligus meningkatkan konsep airnya hingga mencapai tingkat 1. Setelah itu kecepatannya meningkat pesat. Baru ketika konsep airnya mencapai tingkat 2, kecepatan peningkatan mulai melambat. Hal itu karena pada tingkat kedua, peningkatan tidak lagi dapat hanya mengandalkan kristal konsep. Luming terus berada di wilayah rawa selama setengah bulan. Pada saat itu konsep airnya telah mencapai tingkat 2 tingkat atas. Setelah itu ia meninggalkan rawa dan tiba di wilayah dengan medan yang jauh lebih rumit. Di tempat itu terdapat rawa yang dipenuhi gas beracun, badai dahsyat, serta beberapa wilayah yang dipenuhi energi darah yang mengerikan. Pada suatu kesempatan, ia hampir terbelah 2 oleh cahaya pedang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul dari sebuah danau darah. Cahaya pedang itu bukan berasal dari manusia, melainkan muncul secara alami dari dalam danau tersebut. Kekuatan cahaya pedang itu setidaknya telah mencapai tingkat ahli alam dewa spiritual. Luming tetap tidak terburu-buru. Ia terus melanjutkan perjalanan sambil berkultivasi. Tujuannya meninggalkan sekte jimat memang untuk berlatih dan memperkuat diri. Walaupun wilayah kacau penuh bahaya, tempat itu juga merupakan lokasi yang sangat baik untuk kultivasi. Selama perjalanan tersebut, Luming tidak hanya memahami konsep air. Ia juga terus melatih serta memperdalam konsep lain yang telah ia kuasai. Ia memiliki beberapa kristal konsep tingkat tinggi yang ia peroleh dari musuh-musuhnya dalam perang takdir. Kristal-kristal itu berasal dari orang-orang seperti Luo Tian dan Wang Fentian. Kristal konsep tingkat tinggi jauh lebih berharga dibandingkan batu roh tingkat menengah. Dalam keadaan normal, kristal konsep tingkat rendah digunakan oleh para raja dan sangat membantu untuk meningkatkan konsep tingkat pertama. Kristal konsep tingkat menengah berhubungan dengan para ahli alam lautan jiwa dan membantu meningkatkan konsep tingkat kedua. Kristal konsep tingkat tinggi berkaitan dengan para ahli alam embrio spiritual dan membantu meningkatkan konsep tingkat ketiga. Adapun kristal konsep tingkat tertinggi berhubungan dengan konsep tingkat keempat. Namun setelah seseorang mencapai konsep tingkat ketiga, peningkatan menjadi sangat sulit. Hanya mengandalkan kristal konsep tingkat tinggi tidak lagi cukup, tetapi tetap dapat mempercepat proses kultivasi. Dengan cara itu, Luming terus melanjutkan perjalanan sambil berkultivasi. Ia juga tidak melupakan latihan teknik bela diri serta pemahaman terhadap esensi langit dan bumi. Indra persepsi Dandan sangat tajam. Ketika mereka bertemu dengan makhluk yang sangat kuat, mereka segera menjauh dan menghindarinya. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, Luming telah berada di wilayah kacau selama 3 bulan. Sepanjang perjalanan ia telah melihat berbagai macam medan dan menghadapi banyak bahaya. Meskipun ia sangat berhati-hati, ia tetap mengalami lebih dari 10 situasi berbahaya. Bahaya terbesar terjadi ketika langit tiba-tiba terbelah dan kobaran api yang tak berujung jatuh dari langit. Jika bukan karena indera spiritualnya yang tajam serta reaksinya yang cepat untuk menjauh dari jarak jauh, ia mungkin sudah berada dalam bahaya besar. Api yang jatuh dari langit itu sangat mengerikan. Ketika menyentuh tanah, api tersebut mengubah wilayah seluas ratusan ribu mil menjadi lahar panas. Pemandangan itu membuat Luming berkeringat dingin. Namun selain bahaya, ia juga memperoleh banyak keuntungan sepanjang perjalanan.
Konsep angin, api, dan petir yang ia kuasai telah mencapai puncak tingkat 3 dan hampir menembus tingkat 4. Konsep bumi juga telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Sementara konsep air yang baru ia pahami telah menembus hingga tingkat 3 dan berada pada tahap awal tingkat tersebut. Kecepatan peningkatan konsep air itu sangat menakutkan. Hal itu karena ia memahaminya sepenuhnya melalui usahanya sendiri dan bukan melalui penyerapan garis keturunan 9 naga. Namun meskipun konsepnya meningkat pesat, kultivasinya sendiri tidak berubah. Ia masih berada pada tahap awal alam embrio spiritual tingkat 8. Kultivasinya hanya akan meningkat lagi ketika konsep air telah menyamai tingkat konsep lain yang ia miliki. Selain itu, dalam hal teknik bela diri, ia semakin dekat untuk menguasai langkah ke-7 dari teknik 9 langkah menginjak surga naga. Ia yakin bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia benar-benar berhasil menguasai langkah ke-7 tersebut. Bab 990. Selain teknik 9 langkah naga menginjak langit, Lu Ming juga telah menguasai teknik bela diri lainnya. Seni tombak naga yang memukau. Teknik ini merupakan teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran takdir. Selama periode perjalanan ini, ia hampir berhasil menguasainya hingga tingkat puncak. Inilah keuntungan dari peningkatan kemampuan pemahaman. Selain itu, ia kini sepenuhnya fokus pada jalur bela diri dan tidak lagi terganggu oleh jalan prasasti. Karena itu, kemajuannya dalam berbagai aspek menjadi sangat cepat. Tidak lama kemudian, deretan pegunungan muncul di hadapan Lu Ming. Pegunungan itu dipenuhi kehidupan. Burung bangau berdiri di puncak-puncak gunung sementara pepohonan purba menjulang tinggi ke langit. Dari berbagai arah terdengar raungan binatang buas yang tidak pernah berhenti. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia menemukan wilayah pegunungan yang penuh kehidupan. Tempat ini seharusnya sudah sangat dekat dengan benua tengah. Menurut catatan kuno, selama seseorang berhasil melewati pegunungan ini, maka ia akan tiba di wilayah benua tengah. Tatapan harapan muncul di mata Lu Ming, namun ia tidak berani bersikap ceroboh. Konon di pegunungan yang dekat dengan benua tengah hidup banyak binatang buas yang sangat kuat. Beberapa di antaranya bahkan mampu mencabik-cabik ahli alam dewa spiritual. Karena itu Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergerak maju dengan sangat hati-hati. Tidak lama setelah memasuki pegunungan, ia diserang oleh seekor binatang buas yang kuat. Lu Ming segera membunuhnya, lalu menyerap kekuatan iblis serta esensi darahnya. Esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, sedangkan kekuatan iblis dimanfaatkan untuk menempa tubuhnya. 10 hari kemudian, di sebuah celah batu yang tersembunyi, sebuah gulungan melayang perlahan di udara. Itu adalah diagram gunung dan sungai. Lu Ming sedang berkultivasi di dalamnya. Di atas kepalanya melayang garis keturunan prasasti penekan penjara yang terus bergetar dan memancarkan cahaya. 4 lingkaran emas bersinar terang. Tidak lama kemudian 1 lingkaran emas tambahan terbentuk. Lingkaran emas kelima muncul. Garis keturunan prasasti penekan penjara akhirnya mencapai tingkat 5 tingkat ilahi. Selama periode perjalanan ini, hampir seluruh esensi darah yang diserap oleh Lu Ming digunakan untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Setelah berhasil menembus, Lu Ming berdiri dan mencoba kekuatannya. Ia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Ruang di depannya bergetar hebat dan berputar seperti pusaran. Sebuah gunung di kejauhan langsung runtuh akibat kekuatan tersebut. Peningkatan kekuatan ini tampaknya tidak terlalu mencolok, namun Lu Ming segera menghitung kekuatan sebenarnya. Jika digunakan dengan seluruh kekuatannya, kekuatan teknik penekan penjara surgawi kemungkinan setara dengan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah tahap menengah. Sebelumnya ketika garis keturunan prasasti penekan penjara berada pada tingkat 4 tingkat ilahi, kekuatan teknik penekan penjara surgawi hanya setara dengan tahap pertama teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Lu Ming sebelumnya memperkirakan bahwa setelah mencapai tingkat 5, kekuatan tersebut akan langsung mencapai tahap ke-6 dari teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Namun kenyataannya belum mencapai tingkat tersebut. Kekuatan teknik itu saat ini kira-kira berada di sekitar tahap ke-4. Diperkirakan hanya ketika garis keturunan itu mencapai tingkat 6 tingkat ilahi, kekuatan teknik penekan penjara surgawi akan mencapai tahap ke-6 dari teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Jika mencapai tingkat 7 tingkat ilahi, kekuatan teknik tersebut bahkan dapat mencapai tingkat teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi. Teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi merupakan teknik yang biasanya hanya dapat dikuasai sepenuhnya oleh seorang kaisar.
Setelah merenungkan kekuatan tersebut, pikiran Luming kembali tertuju pada hal lain. Ia masih belum membangkitkan garis keturunan ketiganya. Hingga saat ini garis keturunan ketiga itu masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan seolah masih berada dalam tahap pemeliharaan. Hal ini membuat Luming merasa sedikit tertekan. Sebagian besar jenius biasanya telah membangkitkan garis keturunan ketiga ketika mencapai alam lautan jiwa. Hanya sebagian kecil yang membangkitkannya saat berada di alam embrio spiritual. Namun sekarang kultivasi Luming telah mencapai tingkat 8 alam embrio spiritual, tetapi garis keturunan ketiganya masih belum muncul. Kemungkinan yang tersisa hanyalah kebangkitan pada alam dewa spiritual. Namun dalam sejarah, sangat jarang seseorang membangkitkan garis keturunan ketiga pada tingkat tersebut. Setelah memikirkan hal itu sejenak, Luming memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia memiliki garis keturunan 9 naga. Bahkan jika garis keturunan ketiga tidak pernah bangkit, kekuatannya tetap tidak akan kalah dari orang lain. Setelah itu Luming keluar dari diagram gunung dan sungai lalu melanjutkan perjalanan melewati pegunungan. Di benua tengah bagian timur yang paling jauh terdapat wilayah kacau yang berbatasan dengan tanah liar timur. Di tepi sebuah pegunungan besar, 2 gadis muda sedang bergerak hati-hati di dalam hutan. Kedua gadis itu terlihat berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang hampir identik. Sekilas saja sudah jelas bahwa mereka adalah saudara kembar. Kulit mereka putih seperti batu giok dan kecantikan mereka sangat luar biasa. Namun saat ini wajah keduanya terlihat serius. Mereka menahan aura mereka dan bergerak maju dengan sangat hati-hati. Salah satu gadis berbisik kepada saudarinya agar tidak berlari terlalu cepat. Gadis lainnya terlihat lebih ceria. Ia tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa tempat itu hanyalah wilayah luar pegunungan sehingga seharusnya tidak ada binatang buas yang terlalu kuat. Namun setelah beberapa hari mencari, mereka masih belum menemukan ular pelangi beracun yang mereka cari. Salah satu dari mereka menghela napas pelan. Gadis yang lebih ceria mulai berpikir bahwa mungkin mereka tidak menemukan ular itu karena mereka masih berada di wilayah luar pegunungan. Jika mereka tidak menemukan ular pelangi beracun tersebut, mereka juga tidak akan dapat menemukan obat spiritual yang tumbuh bersamanya. Padahal obat itu diperlukan untuk menyembuhkan racun yang meracuni kakek mereka. Karena itu ia mengusulkan untuk masuk lebih dalam ke pegunungan. Saudarinya akhirnya setuju, namun mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Kedua saudari itu kemudian perlahan memasuki wilayah yang lebih dalam sambil menghindari beberapa binatang buas yang kuat. Tiba-tiba sebuah raungan binatang yang menggetarkan bumi terdengar dari kedalaman pegunungan. Suara itu seperti guntur yang meledak di langit. Kekuatan iblis yang sangat besar melesat ke langit dan menciptakan retakan ruang yang menakutkan. Awan di langit langsung tersedot ke dalam retakan itu dan menghilang. Raungan itu kembali terdengar. Kali ini dipenuhi kemarahan yang tak terbatas. Seluruh pegunungan bergetar hebat dan suara gemuruh terdengar di mana-mana. Walaupun jaraknya sangat jauh, wajah kedua gadis itu langsung berubah pucat tanpa darah. Mereka menyadari bahwa itu adalah binatang buas tingkat 8 yang sedang mengamuk. Ketakutan segera memenuhi hati mereka. Tanpa ragu mereka berbalik dan berlari keluar dari pegunungan. Pada saat yang sama, berbagai raungan binatang buas lainnya terdengar dari dalam pegunungan. Banyak binatang buas terlihat ketakutan dan mulai berlari ke berbagai arah. Kedua gadis itu semakin panik. Jika para binatang buas kuat itu melarikan diri secara acak, maka bahaya akan muncul di mana-mana. Mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk berlari menuju luar pegunungan. Di sepanjang perjalanan banyak binatang buas juga berlari keluar dari hutan. Untungnya semua binatang itu tampak ketakutan dan tidak memperhatikan kedua gadis tersebut. Setelah berlari selama 1 jam, akhirnya mereka berhasil keluar dari pegunungan. Keduanya menarik napas panjang karena untuk sementara waktu mereka telah selamat. Namun rasa penasaran segera muncul kembali di benak salah satu dari mereka. Ia bertanya-tanya mengapa seekor binatang buas tingkat 8 tiba-tiba menjadi begitu marah. Saudarinya tidak mengetahui jawabannya. Ia hanya menghela napas karena mereka masih belum menemukan ular pelangi beracun yang diperlukan untuk menyembuhkan racun kakek mereka. Mata kedua gadis itu kembali redup oleh kekhawatiran. Kultivasi mereka terlalu rendah untuk berani memasuki wilayah pegunungan yang lebih dalam. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sesuatu di depan. Di kejauhan tampak seseorang berdiri di sana.